Oke, berikut ini sedikit ulasan dari paper Sarah Kaplan tentang hubungan antara kognisi dan strategi. Kognisi adalah semacam faktor internal, pemahaman, knowledge, lebih ke arah pemahaman sih, pemahaman yang ada di dalam diri seorang manajer, dan ini akan dikaitkan dengan strategi. Nah, Sarah Kaplan ini menulis refleksi dari 2 dekade tentang studi yang dilakukan di bidang riset kognisi, hubungan antara kognisi dan strategi, dan apa saja yang akan sebaiknya dilakukan di masa depan terhadap riset ini. Oke, di abstrak sebenarnya dia telah sebutkan bahwa titik awal dari ulasan artikel yang dia tulis itu, titik awalnya adalah paper yang ditulis oleh Porak tahun 1989, di mana berdasarkan paper itu Sarah Kaplan akan menjelaskan mengenai tantangan jika kita ingin menjadikan kognisi sebagai faktor yang mempengaruhi strategic management. Dan juga dia akan membahas tentang hubungan keterkaitan ya antara kognisi dan strategic outcome. Strategic outcome ini maksudnya adalah pilihan-pilihan strategis atau kelompok-kelompok strategis atau aksi-aksi strategis. Nah, itulah yang dimaksud dengan strategic outcome. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan kognisi? Akan dibahas di jurnal ini. Oke, pada introduction sedikit fakta ditarik dari paper Porak oleh Sarah Kaplan. Yang pertama, persaingan itu munculnya itu dari kognitif. Jadi Porak menyatakan hal itu. Kognitif yang ada di kepala para manajer itu membentuk persaingan yang ada. Lalu pengkategorisasian atau pengelompokan antara pemain dalam suatu industri tersebut akan berperan penting dalam kompetisi. Nah, di paper ini Kaplan akan mendiskusikan apa sih impact dari publikasi yang dilakukan Porak ini terhadap publikasi berikutnya, khususnya yang terkait dengan studi di bidang manajemen, dan kemana topik studi kognisi ini akan berkembang, dan apa saja yang perlu dipertimbangkan, dan untuk lebih lanjut apa saja tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam mengembangkan konsep ini. Nah, paper ini kenapa menjadi titik acuan? Karena paper ini berkontribusi sangat besar ya terhadap roles of management cognition in shaping strategic outcomes. Jadi riset-riset yang terkait yang menghubungkan antara strategic outcome, pilihan-pilihan strategis, aksi-aksi strategis dengan kognisi seorang manajer, itu riset-risetnya banyak yang berdasarkan dari riset yang dilakukan oleh Porak di tahun 1989. Oke, sebelum Porak melakukan riset, sebenarnya sudah ada riset-riset pendahuluan yang dilakukan oleh researcher lainnya. Secara umum fokusnya menjadi 2 ya. Yang pertama fokus kepada environment, terhadap lingkungan atau eksternal faktor ya. Dan fokus yang kedua adalah fokus terhadap internal faktor, yaitu manajernya sendiri. Nah, kalau yang faktor lingkungan ya intinya lingkungan itu membentuk itu mempengaruhi bagaimana manajer menginterpretasikannya, dan manajer itu telah memiliki cognitive frame ataupun kerangka berpikir ya untuk mengerti bagaimana lingkungan itu, dan sekali seorang manajer memiliki kerangka berpikir mengenai suatu lingkungan, maka kerangka berpikir itu akan mempengaruhi strategic choice dan aksi-aksi yang akan dia lakukannya. Oke, kemudian kalau riset yang fokus terhadap aksi seorang manajer itu kaitannya dengan mental map ya. Jadi tiap manajer itu punya mental map yang terkait dengan
berbagai diversification opportunities atau kesempatan-kesempatan yang beragam, dan juga ternyata cognitive map yang ada di kepala atau kepala para manajer itu berubah dari waktu ke waktu ya. Nah, lalu ada fakta yang menarik bahwa structural position itu tidak menentukan suatu strategic outcome ya. Jadi walaupun dia CEO belum tentu dia yang menentukan strategic outcome. Tapi strategic outcome itu akan dipengaruhi oleh pilihan-pilihan dan aksi yang dihadapi yang tersedia untuk dilakukan oleh seorang manajer. Oke, kemudian Porak risetnya sendiri itu tentang apa? Tentang bagaimana persaingan di internal di daerah Scottish ya, di mana mereka adalah para pembuat pakaian rajut, dan pakaian rajutnya ini para pemain yang ada di daerah Scottish itu strategi bersaingnya itu adalah fokus ya, fokus pada premium quality. Nah, Porak melakukan studi dengan menginterview 6 manajer ya, atau sekitar 35% dari populasi, dan dia dapatkan informasi mengenai produk, proses, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan dan temuan yang dia dapatkan adalah ternyata manajer-manajer itu menyimpulkan strategic group atau tempat yang ataupun pihak-pihak yang menjadi kompetitornya atau strategic group, perusahaan-perusahaan yang memiliki strategi yang sama atau mereka saling bersaing dengan strategi yang sama, itu yang dipertimbangkan sebagai satu strategic group itu hanyalah perusahaan-perusahaan Scottish yang mampu membuat produk serupa. Tapi kalau perusahaan yang non-Scottish, misalnya perusahaan dari Inggris yang buat produk serupa dijual dengan harga yang relatif sama, itu nggak dianggap sebagai competitive group, sebagai satu strategic group maksud saya. Nah, informasi ini kan cenderung sempit ya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena para manajer itu draw data, menarik data tuh dari sumber yang terbatas ya. Mereka hanya mengandalkan informasi dari para agennya. Nah, jadi kesimpulannya ada hubungan antara competitive group ya, competitive group yang terbentuk, jadi perusahaan-perusahaan yang saling bersaing dalam satu grup, dengan perilaku individu perusahaan yang ada di grup itu ya. Jadi kalau perilakunya itu hanya mengartikan sesuatu dari sudut yang sempit, maka grupnya akan terbentuk dengan pola pikir seperti itu. Oke, lalu seberapa signifikan sih paper Porak ini? Dan ternyata cukup signifikan ya, walaupun di awal 1990 sampai 1992 tuh citation terhadap papernya itu nggak banyak, tapi seiring bertambahnya waktu citationnya bertambah banyak ya, dan bidangnya pun juga bertambah banyak. Di sini ada yang terkait dengan strategic, yang top risetnya itu di jurnal-jurnal strategic management, advanced strategic management dan sebagainya, dan bahkan sampai ke jurnal-jurnal sports juga ada yang mengangkat, medical research juga ada ya. Jadi cukup signifikan. Jadi cukup menarik perhatian para researcher. Oke, lanjutkan. Nah, kalau kita lihat dari bidang ya, dari area atau tema, ternyata temanya itu bergeser dari waktu ke waktu ya. Awalnya itu paper-paper yang mengutip Porak itu cenderung membahas tentang strategic group in general, lalu berubah menjadi hubungan ya dari tahun 2000-an nih, dari tahun 2000-an ya, 2000-an ke sampai dengan akhir dekade 2000-an itu topiknya bergeser menjadi kognisi dan strategi. Lalu kognisi secara general juga menjadi pembahasan yang cukup marak di tahun 2000-an ini, dan juga topik tentang network ya, agglomeration dan network.
Kemudian riset-riset setelah PORAK itu kita bisa bagi menjadi 4 area ya. Jadi ada yang berusaha untuk proof the concept, ada yang assessing accuracy, ada yang berusaha untuk menghubungkan antara kognisi dengan outcome, dan ada yang coba menghubung-hubungkan dengan parameter-parameter lainnya dalam suatu organisasi yang dinamis. Nah, detailnya sebagai berikut. Yang pertama, yang terkait dengan proof concept. Proof concept ini sebenarnya idenya adalah proof share mental model ataupun cognitive frame itu ada, dan manajer kognisi itu adalah sesuatu yang penting ya. Nah, paper-paper yang membuktikan hal ini ada banyak ya. Jadi misalkan Roger and Huff itu menemukan bahwa different cognitive strategy group di Chicago banking industry berhasil diidentifikasi. Jadi mereka mengasosiasikan dirinya berdasarkan kinerja dari setiap grup yang berbeda. Lalu untuk retailers dilakukan penelitian oleh Porak dan Thomas, retail di Midwest Amerika, mereka membagi grupnya itu berdasarkan produk yang mereka tawarkan ya. Lalu Porak juga pada tahun 95 menemukan bahwa atribut untuk mengkategorikan kompetisi ya, atribut-atribut yang digunakan itu berubah terhadap waktu. Oke, dan ada banyak sekali penelitian lainnya. Nah, kemudian yang assessment of accuracy itu topiknya sebenarnya adalah mengukur seberapa akurat sih cognitive frame ataupun cognitive map yang ada di kepala para manajer itu. Maksudnya seberapa akurat jika dibandingkan dengan kondisi yang sebenarnya, karena bisa aja persepsi kita, kognisi kita itu berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, Scott Life itu menemukan bahwa work history diversity, keberagaman sejarah ataupun histori tempat bekerja kita, kemudian centralization dan scanning behavior itu terkait dengan ketidakakuran persepsi kita. Jadi persepsi kita dipengaruhi oleh latar belakang kita ya. Kemudian Baum and Lam menemukan bahwa map of competition yang ada di kepala para manajer itu akan membentuk ya, akan menjadi faktor yang membentuk kompetisi gitu. Jadi faktor internal map of competition yang ada di kepala para manajer itu akan membentuk kompetisi yang ada di industri tersebut. Lalu dia juga menemukan bahwa manajer itu cenderung underestimate terhadap pentingnya ukuran dari suatu perusahaan. Jadi ketika mereka bersaing ya, ini riset yang dilakukan Baum and Lam, ketika perusahaan itu bersaing, jadi dia melakukan riset pada Manhattan Hotel. Dia nggak penting hotelnya ukurannya sama ataupun size-nya sama gitu ya. Tapi yang paling penting mereka melakukan mereka overestimate terhadap lokasi. Yang penting lokasinya itu dekat sama saya apa enggak gitu. Dan mereka menganggap bahwa lokasi itu sangat-sangat penting, bahkan di sini dianggap sebagai overestimate. Lalu ada Garvetti and Levinthal, ini dia menggunakan computer modeling ya untuk memodelkan cognitive frame, dan dia menemukan bahwa experiential learning, jadi belajar dari pengalaman itu akan mempengaruhi perubahan cognitive frame yang ada di kepala kita. Jadi ketika kita belajar dari pengalaman, maka itu akan mempengaruhi cognitive frame. Lalu perubahan cognitive frame ini akan mempengaruhi keputusan dan aksi yang akan kita lakukan di masa depan. Oke, itu yang riset terkait dengan assessment of accuracy. Berikutnya adalah bagaimana kalau kita hubungkan, apakah ada kognisi ini akan mempengaruhi outcome ya, akan mempengaruhi hasil akhir ya. Nah, riset-riset terkait ini membutuhkan yang namanya longitudinal studies. Jadi pengamatan yang berulang-ulang terhadap satu parameter. Karena kita mau melihat
ketika satu perusahaan memiliki kognisi seperti ini, kira-kira outcome-nya seperti apa, lalu bagaimana jika kondisi ini berulang, apakah tetap konsisten atau tidak. Nah, sebagai proxy bagaimana cara mengukur kognisi itu? Nah, sebagai proxy pengukurannya itu dipakailah letter to shareholders, ya, letter to shareholders. Nah, itu digunakan sebagai standar untuk mengukur level kognisi dari suatu perusahaan atau dari manajer yang distudi. Nah, yang ditemukan dari riset-riset selanjutnya adalah bahwa perusahaan yang hanya sadar bahwa lingkungan berubah. Dan kalau hanya sadar seperti itu nggak akan cukup untuk membuat perusahaan itu melakukan langkah-langkah untuk melakukan perubahan. Kalau cuma hanya sadar saja. Jadi kalau level kognisinya hanya just aware bahwa ada perubahan, itu tidak akan membuat perusahaan itu melakukan aksi. Nah, kemudian Barr juga menemukan tahun 98 bahwa strategic response terhadap respon strategis terhadap satu event atau terhadap suatu situasi itu nggak akan diambil sampai manajernya itu mengenali bahwa akan ada impact yang substansial, akan ada impact yang benar-benar besar terhadap kinerja. Jadi ketika ada impact terhadap kinerja, impact yang penting terhadap kinerja, barulah strategic response itu akan diambil. Nah, kemudian Osborne juga menemukan bahwa cognitive group yang telah didefinisikan pada waktu-waktu awal itu akan terkait dengan aksi strategis pada waktu berikutnya. Jadi itu mempengaruhi aksi strategis pada waktu berikutnya. Dan kemudian aksi strategis itu akan menentukan sukses atau failure dari aktivitas-aktivitasnya. Nah, dia melakukan riset di perusahaan-perusahaan farmasi. Nah, sayangnya semua riset pada poin ini itu mengabaikan penjelasan, jadi mengabaikan alternatif lain yang menjelaskan bahwa outcome itu, jadi maksudnya gini. Jadi penelitian sampai titik ini itu cenderung memaksakan kesimpulannya. Jadi seolah-olah hanya kognitif sajalah yang mempengaruhi outcome. Padahal ada penjelasan lain di strategic management literatur yang sangat mungkin mempengaruhi outcome yang diambil. Jadi bukan cuma kognisi aja. Nah, sehingga pendekatan berikutnya harus lebih dinamik gitu. Harus memasukkan berbagai faktor-faktor lainnya. Nah, kemudian muncullah penelitian-penelitian pada tahap berikutnya, yaitu penelitian yang menggunakan dynamic model cognition. Jadi digabungkan dengan beberapa parameter lainnya. Nah, parameter yang dimaksud ini adalah ada dua hal di sini, yaitu kognisi, kemampuan, dan insentif. Ya, jadi keterkaitan antara kognisi, kemampuan, dan insentif. Dan pilihan yang kedua, fokus yang kedua adalah internal cognition dynamic in organization. Jadi maksudnya nanti saya akan jelaskan. Jadi intinya riset building model of cognition ini bertujuan untuk memperbaiki pendekatan sebelumnya, ya, yang hanya menghubungkan antara cognition dan outcome lalu mengenali kesimpulan. Nah, ini adalah bentuk yang lebih adil karena menggabungkan beberapa parameter yang mungkin mempengaruhi strategic outcome. Oke, yang pertama, cognition, capability, and incentive. Nah, fakta yang ditemukan atau dari penelitian ini adalah bahwa ego ataupun departmental dan rutinitas itu bisa menghambat akuisisi teknologi baru dan market knowledge. Ya, jadi perusahaan tuh lamban bergerak kalau ego antar departemennya itu tinggi dan mereka sibuk oleh rutinitas. Nah, kemudian ada hubungan yang sangat kuat antara pemahaman terhadap teknologi dan kebiasaan perusahaan itu untuk mengevaluasi suatu teknologi dan juga
strategic choice ya. From strategic choice. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu memang mengerti terhadap suatu teknologi dan dia rutin melakukan evaluasi, maka pilihan strategic choice-nya itu apakah dia mau invest atau enggak itu akan berpengaruh. Nah, ada fakta menarik juga bahwa perusahaan itu sangat mungkin gagal merespon secara efektif suatu teknologi baru walaupun dia punya kemampuan untuk itu, hanya gara-gara manajernya itu percaya bahwa perubahan itu nggak akan terkait dengan kesempatan yang benar gitu. Jadi kalau manajernya nggak yakin bahwa perubahan teknologi itu adalah suatu kesempatan yang akan membawa kepada kebaikan, maka perusahaan itu nggak akan merespon. Nah, jadi kebaikan kalau dalam hal ini adalah value ataupun revenue ya. Nah, atau insentif. Nah, ketika insentif itu low, artinya potensi untuk mendapatkan pendapatan, keuntungan itu rendah, maka pemahaman kognisi itu akan menjadi peran penting terhadap outcome, terhadap pilihan outcome, terhadap hasil akhir ataupun keputusan yang akan dibuat gitu. Jadi mungkin maksudnya begini ya, maksudnya kalau misalkan manajer itu mengerti sekali terhadap teknologi dan dia visioner gitu, jadi walaupun dia invest di awal dia rugi, maka dia akan ambil keputusan itu gitu. Tapi kalau misalkan level of kognisinya nggak sampai situ, begitu dia tahu insentif ataupun keuntungannya itu rendah di awal, maka dia nggak akan berani melakukan pilihan strategis untuk melakukan investasi. Nah, kemudian yang terkait dengan internal organization dynamic di dalam, nah itu sebenarnya topiknya itu adalah bagaimana pencampuran antara interpretasi dari tiap-tiap orang itu bercampur melalui social proses dan hasil akhirnya akan menentukan organizational action. Jadi organizational action itu akan dipengaruhi oleh gabungan berbagai kognisi dari tiap-tiap individu yang ada di perusahaan itu. Nah, di sini disampaikan bahwa middle manager itu pegang crucial role ya. Sebagai interpret, sebagai orang yang menerjemahkan dan menjual strategic change di dalam organization. Jadi middle manager itu memegang